Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fitria Widya Astuti. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul menganalisis peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna dan manfaat suatu barang. Tujuan produksi yang pertama, memenuhi barang dan jasa kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Faktor produksi adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi terhadap suatu barang dan jasa. Harus menentukan jumlah produk atau output yang akan diproduksi dan teknik atau cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau input yang digunakan secara teoritis. Penentuan keputusan tersebut menggunakan asumsi dasar, yaitu produsen berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Konsep biaya produksi adalah segala pengorbanan atau pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi. Macam-macam biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost atau FC. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Yang kelima, biaya variabel. Yang keenam, biaya total rata-rata. Yang ketujuh, biaya marginal. Penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil produksi, selisih antara penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang pertama, penerimaan total. Yang kedua, penerimaan rata-rata. Yang ketiga, penerimaan marginal. Impas dan laba maksimum. 1. Break-even point atau titik impas adalah suatu titik yang menunjukkan perusahaan tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Yang kedua, laba atau rugi. Baik, yang kedua adalah distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada pemakai akhir atau konsumen pada kegiatan ini. Pemilihan jalur pengiriman yang tepat dengan kondisi alat transportasi yang digunakan perlu diperhatikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Faktor pasar. Kegiatan distribusi dalam faktor ini dipengaruhi jenis produk, peta geografis, jumlah konsumen potensial, dan pesanan kebiasaan konsumen. Yang kedua, faktor barang. Kegiatan distribusi dalam faktor ini dipengaruhi oleh nilai suatu barang, besar dan berat barang, dan mudah rusaknya barang, kualitas barang, pengemasan barang. Yang ketiga, faktor perusahaan. Kegiatan distribusi dalam faktor ini dipengaruhi oleh sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan dalam proses distribusi. Kemudian, yang ketiga, konsumsi. Pengertian konsumsi adalah tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi dilakukan manusia setiap hari, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Kegiatan konsumsi merupakan tujuan akhir dari serangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang B, tujuan konsumsi. Tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kepuasan yang optimum. Kepuasan optimum dapat diperoleh melalui menambah pengetahuan, membeli barang kebutuhan sekunder dan tersier, dan menjalankan hobi. Yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Setiap individu memiliki naluri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan konsumsi. Keinginan seseorang dalam kegiatan konsumsi dengan membelanjakan pendapatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang D, teori perilaku konsumen. Teori ini menganalisis perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian ini ada dua teori.
Yang pertama, teori kardinal oleh Hermann Heinrich Gaussen. Disebut juga pendekatan kepuasan marginal. Menurut teori ini, tinggi rendahnya nilai suatu barang tergantung subjek yang memberikan penilaian. Artinya, tingkat kepuasan diukur dan dinilai dengan angka atau nominal. Yang kedua, teori ordinal. Teori ini menyatakan bahwa nilai guna barang tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perilaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen. Konsumen terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini diperoleh dari RTP, yaitu rumah tangga produsen. Peran rumah tangga konsumen yaitu yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi, yang kedua, mengonsumsi barang dan jasa, yang ketiga, membayar pajak pada pemerintah. Yang selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memiliki kegiatan utama sebagai penghasil barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan produksi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Rumah tangga produsen mempunyai peran. Yang pertama, menggunakan faktor produksi. Yang kedua, memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, membayar pajak pada pemerintah. Yang keempat, yaitu agen pembangunan. Yang selanjutnya, pemerintahan. Pemerintahan mempunyai peran, yaitu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Contohnya, mengendalikan laju inflasi, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, memutuskan kebijakan ekspor impor barang. Yang keempat, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, atau bisa disebut circular flow diagram. Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi adalah interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu, diwujudkan dalam arus melingkar yang dapat kita ketahui posisi perputaran uang, barang, dan jasa antar pelaku kegiatan ekonomi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.